Saya tak dapat memikirkan alasan apapun yang menyebabkan anak perempuan saya bunuh diri di kamar kos-kosannya. Sebuah panggilan telepon di pagi buta menyeret saya dari lelap tidur. Saya terjaga sepenuhnya mengetahui si penelpon adalah Butika, ibu kos Andin. Sebelum pagi itu, si induk Semang tak pernah menelpon saya untuk alasan apapun. Melalui telepon, Butika tak segera mengutarakan kejadian yang sebenarnya. Namun, suara dan cara bicaranya membuat saya mau tak mau mesti mendugai kemungkinan terburuk. Lantas sambil memendam rasa penasaran, saya berkendara menuju Bandung. Garis polisi direntangkan di ambang pintu kamar nomor 7. Daun pintu mengincup seolah enggan dibuka sekaligus enggan ditutup. Seorang polisi menemani saya mementang daun pintu itu. Saya mendongak ke arah langit-langit, mendapati seonggok tubuh menggelantung kebas dan membiru. Lidah pias yang tak lagi merona terjulur keluar. Kelopak mata separuh membuka, segera perut saya mual, tak pelak saya muntah. Muntahan saya menciprat seragam coklat Pak Polisi. Kenapa mayatnya dibiarkan menggelantung saja begitu? Saya menghardik. Dungukah orang-orang itu atau tidak punya perasaan? Orang dungu memang cenderung tak punya perasaan, tetapi Butika membela diri. Katanya mereka tak berani menurunkan mayat Andin sampai saya tiba. Takut apabila saya marah dan meragukan informasi bahwa Andin mati gantung diri. Tetapi bagaimana bila si pembunuh, andai kata anak itu memang dibunuh, ternyata sengaja menggantung mayatnya setelah membunuhnya? Saya bayangkan anak perempuan saya menggelantung 3 hari 3 malam di sana karena saya belum juga tiba di Jakarta. 2 orang polisi menurunkan tubuh Andin dari ujung seutas kain yang dililitkan sedemikian rupa pada lehernya. Kulit lehernya telah memar dan kebiruan ketika jeratan kain itu diuraikan. Lidahnya perlahan-lahan melesak ke dalam rongga mulut ketika kepalanya dibaringkan. Kepala itu terkulai begitu saja serupa daun alum, tapi kelopak matanya masih tetap membuka separuh. Sebisa mungkin saya tidak menatap wajah pias kelabu itu, merasa seolah-olah bola mata di balik celah kelopaknya dapat menangkap kehadiran saya. Seorang tenaga medis memeriksa suhu tubuh dan titik-titik tertentu pada tubuh Andin untuk mengetahui sudah berapa lama tubuh itu tak terhuni nyawa. Tetapi saya kira Butikalah yang paling tahu. Malam harinya, saya kemari dengan maksud mau menagih uang kos pada anak-anak. Kemarin malam, sudah yang ketiga kalinya saya datang karena beberapa orang masih juga menunggak. Di antaranya termasuk Andin. Saya tanya pada teman-temannya, kemana Andin? Karena tidak pernah ada sautan setiap kali pintu kamarnya diketuk. Mereka mengaku sudah beberapa hari ini Andin tidak kelihatan, tapi ada juga yang mengaku melihat dia di kampus. Jawaban Butika masih tak memuaskan hati saya, tetapi ia memang belum selesai bicara. Si Tirsa dan Widya melihat Andin masuk ke kamarnya 2 hari yang lalu sebelum saya kemari. Tengah malam setelah saya di rumah, tahu-tahu mereka nelpon dan memberitahukan keadaan Andin. Ada begitu banyak kemungkinan. Akhirnya saya menyerah dan memutuskan mempercayai ucapan si tenaga medis saja. Dia meninggal sekitar 5 jam yang lalu. Duh, 5 jam. Menggelantung begitu saja di bawah langit-langit kamar tidurnya. Kasihan anak itu. Tidakkah meregang nyawa di ujung jeratan kain yang melingkari leher sedemikian rupa betapa membutuhkan proses yang cukup lama? Saya membayangkan tubuhnya menggelepar gencar serupa ikan di atas tanah yang tercekik udara. Tungkai-tungkainya mengais sia-sia, seperti mencari pijakan yang baru saja ia abaikan sendiri. Sayup-sayup, ia dapat mendengar suaranya yang tercekat di dalam kerongkongan, dan itu mengingatkannya pada suara sedak tawa tertahan dirinya semasa kecil. Barangkali ia tak pernah menyesal bunuh diri, tapi bukan dengan cara menggantung tubuhnya di bawah langit-langit hanya untuk membuat lidahnya terjulur keluar dan bola mata putih mengintip di balik celah kelopak sehingga akan memancing gelak tawa ibu kandungnya. Tetapi bagaimana mungkin saya bisa tertawa?
Wajah anak itu begitu mengerikan dan membuat bulu kuduk saya meremang. Saya tak habis pikir, mengapa ada orang yang ingin mati dengan cara seaneh itu, gantung diri. Di kemudian hari, kemudian saya akan tergelak membayangkan paras terakhir anak itu. Tetapi tidak hari ini ketika saya begitu penasaran perihal keputusannya ingin mati muda. Saya jadi teringat air danau yang pernah saya tatap dari bawah perahu kelotok sewaktu ikut opa memancing. Danau tidak memiliki mulut, tetapi air danau dapat berteriak kapan saja bila ia mau. 21 tahun ia menjadi anak saya. Saya hanya bisa teringat satu kata ini tiap kali memikirkan Andin. Kerap saya dapati ia membaca di kamar tidurnya atau sekedar berdiri di ambang jendela sambil tercenung. Kadang-kadang ia melukis juga, tetapi lebih kerap bila tak sedang membaca, ia akan menulis. Suatu kali saya iseng membaca tulisannya, tetapi aduh, apakah gerangan yang ia tuliskan itu? Saya sungguh tak paham. Orang menyebut tulisan jenis itu sebagai sastra. Karena lebih kerap saya tak paham, saya mulai jarang membaca tulisan-tulisan Andin, pula jarang membahas perihal minatnya itu bersamanya. Bagaimana Andin bisa memiliki kecenderungan seorang seniman? Tentulah karena si Opik, lelaki yang menghamili saya di tahun terakhir kuliah. Tahun-tahun kritis ketika saya pernah terpikir mengakhiri hidup dengan menegak baygon. Cara ini tidak terlalu konyol dibandingkan gantung diri. Bukankah si Opik adalah seorang penyanyi, vokalis grup band kampus, dan piawai menggunakan berbagai alat musik? Saya tak ragu bahwa Andin beroleh kecenderungan seninya dari Opik. Namun, berbanding terbalik dari sang ayah, anak itu cenderung pendiam bahkan pemurung. Saya akui kami memang kurang dekat. Untuk ukuran hubungan ibu dan anak, kami bahkan terbilang tidak akrab. Saya terkesiap manakala Butika menyentuh pundak saya dan memberitahu bahwa mayat Andin akan segera dibawa ke rumah sakit. Saya agak pusing, barangkali sebentar lagi saya pingsan kalau terlalu memaksakan diri. Nanti saya menyusul ke rumah sakit, bila tak kadung pingsan dan menyusul Andin di alam baka. Selagi mengamasi pakaian-pakaiannya ke dalam koper, saya mendapati sebuah buku di antara tumpukan pakaian di dalam lemari. Sebuah buku harian. Dari tempatnya disimpan betapa mengundang curiga sehingga tak pelak saya baca dengan segera. Di antara beberapa catatan yang dipilah berdasarkan tanggal kejadian, saya tertarik mengutip salah satu catatan lamanya ini. Saya letakkan buku harian Andin di dalam koper, di antara tumpukan pakaiannya. Saya benamkan wajah di atas guling yang meruapkan aroma apak sarung dan mendengar tangis saya meletup begitu saja, tak kuasa saya kendalikan. Itulah untuk pertama kali saya menangis untuk anak perempuan saya satu-satunya.